Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dimanapun Anda menyaksikan siaran ini. Kami percaya Anda di dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan dengan berkat Tuhan pada kesempatan yang indah ini, kita boleh menyaksikan bersama program Teduh bersama dengan Cornelius Media. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan merenungkan sebuah perenungan yang diambil dari cerita 12 pengintai, yaitu yang tercatat di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Tetapi sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama menyaksikan siaran teduh bersama dengan Cornelius Media. Tuhan kiranya akan memberkati firman yang akan kami dengarkan bersama. Kuasai hati dan kepikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami apa yang akan kami dengarkan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kuasai dengan kuasa surga. Dan biarlah sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu. Dan biarlah hanya Yesus yang akan kami dengarkan pada saat ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kisah 12 pengintai yang dituliskan di dalam Bilangan pasal 13, bahkan nanti sampai di Bilangan pasal 14 adalah cerita yang menarik. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari dari cerita 12 pengintai ini. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang pertama, Bilangan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, di sana Alkitab mengatakan seperti ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Nah saudara-saudara, kalau sepintas kita melihat ayat 1 dan ayat 2 ini, kita akan berpikir bahwa inisiatif dari pengintaian yang terjadi pada saat itu adalah inisiatif dari Tuhan. Tetapi kalau kita membaca informasi di dalam pena inspirasi, buku sejarah para nabi, halaman yang ke-462, di sana kita akan menemukan informasi yang berbeda. Kenapa? Karena di sana pena inspirasi mengatakan seperti begini. Orang banyak itu mengusulkan agar pengintaian disuruh atau pengintai disuruh untuk menyelidiki negeri itu. Hal ini kemudian dikemukakan Musa kepada Tuhan dan atas izin dari Tuhan, ya, izin itu diberikan kepada mereka lalu mereka pergi untuk mengintai. Nah, saudara-saudara harus mengerti bahwa cerita ini dituliskan pada saat bangsa ini sudah sangat dekat dengan tanah Kanaan. Mereka berada di bagian selatan Kanaan, yaitu di padang gurun Paran, dan di sana mereka sangat dekat dengan tanah Kanaan. Kita tahu bersama bahwa bangsa ini, mereka sudah melihat bagaimana Tuhan telah menuntun mereka. Mereka sudah memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan sejak dari Mesir, kemudian menyeberangi lautan. Bahkan mereka sendiri dapat melihat Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan di Gunung Sinai. Mereka telah dibekali di sana dan saat ini mereka sebenarnya akan masuk ke tanah yang diberikan, yang dijanjikan kepada mereka. Sedikit lagi mereka akan masuk. Posisi mereka sangat dekat. Tetapi kemudian mereka mengusulkan kepada pemimpin mereka, yaitu Musa dan Harun, bagaimana kalau kita mengadakan pengintaian untuk tanah yang akan kita masuki. Nah saudara-saudara, ini sangat penting untuk kita pelajari. Ini pelajaran yang penting, pelajaran yang pertama di sini. Bahwa tidak semua peristiwa ataupun keputusan di dalam kehidupan kita itu adalah inisiatif Tuhan. Bisa jadi itu adalah inisiatif kita, tetapi atas persetujuan Tuhan itu diizinkan terjadi supaya memberikan kita
pelajaran dalam kehidupan. Kemudian, setelah Musa atas petunjuk yang kita telah bacakan tadi, memilih ke-12 orang yang dipilih dari masing-masing bangsa Israel. Ada 12 orang yang maju ke depan. Kita tahu di antaranya adalah Yosua dan Kaleb. Dan kemudian di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, di sana Musa memberikan perintah. Musa memberikan arahan kepada ke-12 pengintai ini. Dan kalau kita baca di sana, Musa menyuruh mereka untuk melihat bagaimana keadaan yang akan terjadi di sana. Musa menyuruh mereka untuk melihat apakah bangsanya kuat atau lemah. Musa suruh mereka untuk melihat apakah jumlah mereka sedikit atau banyak. Apakah negeri yang mereka miliki, mereka duduki di sana baik atau buruk. Apakah kotanya terbuka atau kotanya berkubuh. Nah, saudara-saudara, apa artinya semuanya ini? Sebenarnya informasi yang diberikan untuk pengintaian pada saat itu dengan harapan bahwa laporan yang akan kembali akan meninggikan nama Tuhan, bahwa walaupun di sana orangnya mungkin besar-besar, ya, di sana mungkin mereka sangat kuat, tetapi sebagaimana Tuhan telah menuntun di masa-masa yang lalu, Tuhan juga akan menuntun, dan mereka akan melihat betapa indahnya, betapa suburnya tanah itu, tanah yang telah Tuhan janjikan kepada mereka. Dan di ayat yang ke-20, Musa mengatakan kepada ke-12 ini, orang ini, Musa katakan bahwa tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Dan sudah tahu, ke-12 orang ini kemudian mereka pergi. Mereka diutus untuk memasuki tanah Kanaan yang akan mereka intai. Mereka memasuki daerah selatan, mereka berjalan terus hingga ke daerah utara, dan mereka kembali lagi ke selatan, menyeberang dan tiba di perkemahan bangsa Israel. Saudara-saudara tahu, ketika mereka berjalan, kita tahu bersama perjalanan ini membutuhkan waktu 40 hari. Sesudah 40 hari, mereka pun tiba di perkemahan bangsa Israel. Dan kita akan melihat informasi di dalam ayat yang ke-25. Mereka balik ke perkemahan bangsa Israel dan melaporkan hasil pengintaian mereka. Dan pada saat itu mereka laporkan kepada pimpinan, yaitu Musa dan Harun, tetapi pelaporan itu diberikan di hadapan bangsa yang ada pada saat itu. Jadi apa yang akan mereka laporkan itu walaupun diberikan kepada pimpinan, tetapi didengarkan oleh banyak orang. Apa isi laporan mereka? Kita bisa baca di ayat yang ke-27. Di sana mereka mengatakan bahwa kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Saudara, luar biasa. Ya, ketika mereka melaporkan laporan ini kepada pemimpin Musa dan Harun, dan laporan ini didengarkan oleh bangsa Israel, Pena Inspirasi mengatakan bahwa bangsa itu bergembira. Hati mereka diisi dengan rasa ingin cepat-cepat untuk memasuki tanah Kanaan itu. Mereka sangat bergembira. Hati mereka dipenuhi dengan rasa ingin untuk memasuki tanah yang dijanjikan itu. Tetapi saudara, sayang sekali, ayat 28, laporan ini berlanjut. Laporan ini tidak selesai pada hasil yang mereka dapatkan, yaitu bagaimana indahnya, suburnya tanah itu. Tetapi laporan ini dilanjutkan. Di ayat 28, firman Tuhan mengatakan, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kotanya berkubuh, sangat besar. Dan juga mereka berkata, mereka melihat keturunan Enak atau keturunan orang-orang raksasa yang ada mendiami tanah itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada saat laporan yang kedua ini mereka lanjutkan. Bangsa itu yang tadinya dipenuhi oleh kegembiraan, yang bersorak-sorak merasakan sukacita untuk memasuki tanah Kanaan, tiba-tiba berubah. Mereka mulai merasa kecemasan, mereka mulai merasakan ketakutan, mereka mulai merasa bahwa masuk ke tanah Kanaan adalah sebuah misi yang mustahil. Tetapi saudara,
Ada hal menarik di sini. Pada saat bangsa Israel ketakutan akan menghadapi bangsa Kanaan, sebenarnya pada saat itu bangsa Kanaan juga ketakutan mau menghadapi bangsa Israel. Kita tahu dari mana? Mari kita lihat bukti yang dituliskan di dalam kitab Yosua pasal 2. Kitab Yosua pasal 2 adalah cerita 40 tahun sesudahnya ketika Yosua saat itu telah menjadi pemimpin. Saat itu Yosua mengutus 2 orang untuk mengintai kota Yeriko. Dan kedua orang ini mereka bertemu dengan wanita yang bernama Rahab. Dan pada saat mereka bertemu dengan wanita ini katakan di dalam ayat yang ke-10, dia katakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang dia katakan di selanjutnya, ayat 11 dia katakan begini, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Saudara-saudara bisa lihat, pada saat itu bangsa Israel terjebak dengan rasa kecemasan dan rasa ketakutan. Tetapi mereka lupa bahwa apa yang telah Tuhan buat di dalam kehidupan mereka di belakang telah membuat musuh itu juga ketakutan dan hilang semangat untuk menghadapi mereka. Tetapi yang terjadi pada saat itu, mereka ketakutan. Pena inspirasi di dalam buku Sejarah Para Nabi, halaman 463, menuliskan seperti ini. Sekarang pemandangan berubah. Pengharapan dan semangat telah diganti oleh rasa takut bercampur kecewa. Hati mereka dipenuhi oleh kekecewaan yang ditimbulkan oleh setan. Saudara-saudara, ini sangat menarik untuk kita pelajari. Ketika kita melihat masalah itu besar di hadapan kita, ketika kita merasa ketidaksanggupan kita, sebaiknya kita mencari kekuatan dari surga. Karena kalau tidak, kalau kita merasa kecemasan, kalau kita tidak mencari Tuhan tetapi kita justru merasakan ketakutan, kita akan muncul kekecewaan di dalam hati kita. Dan ingat baik-baik, setan akan mengambil alih kehidupan kita ketika kita merasa kecewa. Kalau kita tidak mencari Tuhan pada saat kita lemah, setan akan masuk dan dia akan mengambil alih kehidupan kita. Dia akan menuntun kita bukan saja kepada kekalahan, tetapi kepada pemberontakan. Saudara-saudara, kuasa Allah yang hebat itu, yang begitu sering dinyatakan untuk bangsa pilihan ini, telah dilupakan. Mereka tidak memikirkan bahwa Tuhan yang telah membawa mereka begitu jauh adalah Tuhan yang sama yang akan memberikan mereka tempat atau negeri itu. Mereka tidak mengingat bagaimana ajaibnya Tuhan yang telah melepaskan mereka dari penjajahan di Mesir dan telah membawa mereka hingga di perbatasan Kanaan saat itu. Mereka melupakan bagaimana Tuhan telah membelah Laut Merah serta membinasakan bala tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Mereka melupakan Tuhan sama sekali dan bertindak seolah-olah mereka hanya mendapatkan kemenangan kalau memiliki kekuatan militer yang hebat. Saudara-saudara, kembali lagi pena inspirasi di dalam halaman 464 mengatakan, di dalam sikap tidak percaya ini, mereka telah membatasi kuasa Allah yang tidak mempercayai tangan yang sampai saat itu telah menuntun mereka dengan selamat. Kalau saya dan saudara, kita merasakan kecemasan dalam kehidupan kita, kita merasakan bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak dapat dipecahkan. Itu sama seperti kita telah melupakan kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan di masa-masa yang telah lewat. Saudara-saudara, pada saat situasi tidak terkendali, ketika umat ini mulai memberikan komplain, kemarahan dan kekecewaan mereka, Kaleb berusaha meyakinkan mereka. Kaleb mengatakan bahwa Tuhan sanggup memberikan tanah itu kepada mereka. Tetapi
Ketika Kaleb berusaha meyakinkan bangsa itu, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka justru menyampaikan kepada bangsa Israel, 10 pengintai yang jahat ini, mereka mulai memberikan kabar busuk kepada bangsa itu dengan berkata bahwa orang-orang yang mereka lihat di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang memakan penduduknya, adalah orang-orang yang kanibal. Nah, saudara-saudara tahu akibat dari kabar buruk ini, maka orang-orang Israel pun lebih merasakan kecewa. Hasil dari laporan yang bersifat provokatif ini akhirnya membawa akibat kepada pemberontakan. Pemberontakan yang awalnya tadi hanya sebatas pribadi, pengeluhan, kemarahan dan kekecewaan, kini berubah menjadi pemberontakan yang terbuka. Dan saat itu setan sudah mengendalikan. Saudara-saudara, mereka saat itu memberontak bukan saja kepada pimpinan mereka, tetapi mereka juga memberontak kepada Allah. Ada 2 hal yang mereka sampaikan pada saat itu. Yang pertama, mengapa Tuhan mengirimkan kami, membawa kami sampai di tempat ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan kenapa Tuhan membiarkan supaya anak dan istri kami menjadi tawanan? Yang kedua, mereka katakan, kalau demikian, baiklah kami mengangkat pemimpin baru untuk pulang ke Mesir. Luar biasa. Mereka telah membatasi kemahakuasaan Allah. Mereka bukan saja memberontak kepada Musa dan Harun, tetapi mereka telah meragukan Allah dan telah memberontak kepada Allah. Di dalam hal ini, pena inspirasi di dalam halaman 466, buku yang sama Sejarah Para Nabi mengatakan, mereka memaki-maki Yosua dan Kaleb dengan keras. Dengan teriakan yang terdengar, mereka mau melempari orang-orang ini dengan batu. Dan orang banyak yang sudah tidak waras itu, mereka mulai memungut batu dan mereka mau membunuh orang-orang yang setia pada saat itu. Tetapi saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Ketika mereka mau mengadakan pembantaian, mereka mau membunuh orang-orang yang setia, yang berdiri, yang percaya Allah sanggup memberikan kesempatan, memberikan kemenangan. Akhirnya pun Allah turun. Dan ketika Allah turun, batu-batu yang ada di tangan mereka itu berjatuhan. Dan suasana terjadi sangat dingin, sangat hening, sangat mencekam. Dan mereka gemetar ketakutan. Allah turun untuk menghalangi usaha mereka mengadakan pembunuhan. Di dalam pemberontakan mereka, tadi mereka sudah katakan, biarlah kami mati di padang belantara ini. Dan saudara-saudara tahu, pena inspirasi mengatakan, sekarang pengeluhan mereka itu menjadi sebuah doa yang harus dikabulkan. Pelajaran penting, saudara. Pada saat kita merasa kekecewaan dalam kehidupan kita, dan ketika kita marah, hati-hati pada saat kita marah dan kesal, kemudian kita mengambil keputusan. Kenapa? Karena biasanya kata-kata yang kita keluar pada saat marah itu akan menjadi doa yang akan dikabulkan. Itu terjadi kepada bangsa ini. Ketika mereka bilang, biarlah kami mati, mereka akhirnya mati. Biarlah anak-anak mereka ini yang nanti akan menjadi tawanan. Akhirnya anak-anak ini menjadi tawanan 40 tahun lamanya. Bilangan pasal 14 ayat 29 mengatakan, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, kamu semua akan mati di padang gurun ini. Ayat 31 mengatakan tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Ayat 34 di sana Tuhan katakan, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Saudara-saudara, setelah Musa menyampaikan perkataan Alkitab, ya, Musa menyampaikan hal-hal ini. Alkitab mengatakan bahwa bangsa itu berkabung dengan sangat.
Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mereka bertobat dengan sungguh-sungguh? Apakah perkabungan mereka saat itu menandakan bahwa mereka menyesal dan mereka mau mengendalikan Tuhan dalam kehidupan? Sayang sekali, mereka tidak bertobat. Mereka kelihatan menyesal, tetapi mereka memberontak kembali kepada Tuhan. Mereka mengulangi lagi pemberontakan yang kedua. Dan apa itu pemberontakan yang kedua, saudara-saudara? Bilangan pasal 14 ayat 40. Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan. Memang kita telah berbuat dosa. Sangat menarik. Kita tahu bersama bahwa Tuhan merindukan mereka. Tahun itu juga mereka akan masuk di tanah Kanaan. Tetapi oleh karena mereka tidak percaya, Tuhan menunda mereka waktu itu menjadi 40 tahun, lalu mereka akan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Ya, sekarang Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Izin untuk masuk ke tanah Kanaan telah ditunda untuk 40 tahun ke depan. Tetapi mereka memaksakan kehendak mereka dan memberontak. Mereka maju berperang. Tetapi mereka pergi berperang dengan kekecewaan. Mereka maju berperang dengan kemarahan. Mereka maju dengan kekecewaan. Dan yang lebih parah lagi, ada 4 hal yang mereka lupakan hari itu dalam peperangan mereka. Hal yang pertama, yaitu mereka pergi berperang tanpa pemimpin. Hal yang kedua, mereka pergi berperang tanpa persiapan. Khususnya bangsa Israel selalu mengadakan persiapan rohani sebelum mengadakan peperangan. Dan yang ketiga, mereka berperang tanpa doa. Dan yang keempat, mereka berperang tanpa Tuhan. Kenapa? Biasanya bangsa ini pergi berperang membawa tabut perjanjian. Tetapi hari itu mereka tidak membawa tabut perjanjian. Dan apa akibat dari peperangan tanpa pemimpin, tanpa persiapan, tanpa doa, dan tanpa Tuhan? Saudara-saudara, pada saat itu bangsa Kanaan mereka mendirikan pos-pos pertahanan di tempat di gunung yang berbatu-batu. Dan tempat ini hanya bisa dicapai dengan melalui pendakian dan jalan-jalan yang sulit, curam, dan sangat berbahaya. Dan posisi pada saat bangsa Israel akan menyerang pos-pos pertahanan ini sangat terbuka. Pada saat mereka mendaki, sangat terbuka posisi mereka. Sehingga dengan mudah mereka akan dilempari batu-batu dari atas gunung. Dan saudara tahu, saat mereka mendaki pos-pos pertahanan orang Kanaan ini, batu-batu besar dilemparkan dan menghajar orang-orang Filistin ini orang-orang Israel dalam pendakian mereka. Dan jalan mereka itu dipenuhi dengan lumuran darah. Beberapa di antara mereka berhasil mendaki dan mencapai puncak dari pos-pos pertahanan itu. Tetapi ketika mereka sampai di atas, mereka kelelahan. Jumlah mereka sedikit dan dengan mudah mereka dibunuh dengan kejam di puncak pos-pos pertahanan orang Kanaan. Medan pertempuran saat itu dipenuhi dengan mayat-mayat tentara Israel. Mereka kalah telak karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Kesimpulan, ada 4 pelajaran rohani yang kita bisa belajar dari cerita ini. Yang pertama, kesusahan masa depan tidak seharusnya menghapuskan penyertaan Tuhan di masa lalu. Karena jikalau kita meragukan pimpinan Tuhan di masa yang akan datang, itu berarti kita membatasi kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, setiap persungutan adalah doa. Hati-hati kalau kita merasa kecewa, kita merasa kemarahan, lalu kita mulai mengucapkan sebuah kata atau sebuah kalimat, hendaklah kalimat itu bukanlah sebuah kutuk, karena itu bisa jadi akan dikabulkan sebagaimana doa. Yang ketiga, pemberontakan kita kepada pemimpin adalah juga pemberontakan kepada Tuhan, karena pemimpin itu adalah wakil Tuhan. Dan yang keempat, pemberontakan tidak akan pernah menuntun kita kepada kemenangan, tetapi justru menuntun kita kepada kekalahan. Kiranya pelajaran dari ke-12 pengintai ini dapat membantu kita untuk tumbuh di dalam iman dan kerohanian kita.
Dan marilah kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti akan menolong dan membantu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan tuntunan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh belajar dari salah satu cerita di dalam Alkitab mengenai 12 pengintai. Tuhan, kami tahu bahwa dalam kehidupan kami sering meragukan Engkau oleh karena masalah-masalah yang kami hadapi di depan kami. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami datang meminta kekuatan. Biarlah Tuhan akan menuntun dan mengambil alih kehidupan kami. Jangan biarkan kekecewaan, kemarahan, bahkan pemberontakan akan mengambil alih kehidupan kami. Kami tidak mau kehidupan kami diambil alih oleh setan. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan kami. Biarlah pengalaman rohani yang telah kami dapatkan di masa-masa yang lalu akan memberikan kami kekuatan dan jaminan. Dengan cara yang sama, dengan Tuhan yang sama, kami juga mampu untuk menghadapi persoalan yang ada di depan kami. Kami berdoa ya Tuhan, di antara saudara-saudara kami yang menyaksikan penyiaran ini, mungkin ada yang sementara bergumul dalam kehidupan mereka. Entah itu pergumulan oleh karena sakit, pergumulan oleh karena lemah iman, pergumulan di dalam rumah tangga, dan pergumulan apa saja yang mereka sementara hadapi. Tuhan, kiranya Engkau akan membantu mereka. Berikan kekuatan iman sehingga mereka sanggup untuk menghadapi kehidupan mereka. Kami percaya dengan Tuhan segala sesuatu pasti dan akan mungkin terjadi. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua masalah-masalah ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau akan membantu, memberikan kuasa, memberikan kemenangan dan keberhasilan. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk waktu yang indah kami rasakan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami mulai hari ini sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.